9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bismillah, Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Kang Denny 76. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menapaki jalan kebenaran dengan penuh keteguhan. Sahabat, kian hari, kian marak pernikahan beda agama. Jika dahulu, mereka yang nikah beda agama, melakukannya secara sembunyi-sembunyi, atau dilakukan di luar negeri, bagaimana dengan sekarang? Sekarang dilakukan secara terbuka, dipublikasikan dengan penuh kebanggaan. Bahkan, seolah mendapat restu dari istana, dengan pernikahan beda agama yang dilakukan oleh salah seorang staf presiden. Dengan digaungkannya frasa, semua agama sama, maka pernikahan beda agama menjadi seolah biasa. Mereka juga beralasan, nikah beda agama itu hak pribadi yang dilindungi konstitusi. Bagaimana hukum nikah beda agama? Apa keburukan dari nikah beda agama? Simak pembahasannya berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kang Denny 76. Apapun faktanya, yang jelas kebenarannya adalah bahwa haram hukumnya seorang muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim, dan sebaliknya, haram seorang pria muslim menikahi wanita musyrik. Ulama yang lurus, organisasi Islam dan kaum muslimin secara umum, tahu betul akan keharamannya. Itu sebabnya, meski fakta menikah beda agama selalu ada sejak zaman dulu, tidak ada yang berani terang-terangan melakukannya, seperti saat ini. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman, masuk Islam, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik, dengan wanita-wanita mukmin, hingga mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, meskipun ia menarik hatimu. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 221. Ayat ini menjadi landasan keluarnya fatwa dari berbagai lembaga agama. Majelis Ulama Indonesia pada Munas kedua pada 1980, telah menetapkan dua fatwa tentang pernikahan beda agama. Pertama, perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim, hukumnya haram. Kedua, seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita musyrik. Nahdlatul Ulama, NU dalam Muktamar ke-28 di Yogyakarta November tahun 1989 juga tegas menyatakan bahwa nikah beda agama tidak sah. Demikian pula Ormas Muhammadiyah. Alasan yang kerap dijadikan tameng bagi pelaku nikah beda agama adalah bahwa menikah itu yang penting tujuannya, yaitu mewujudkan kasih sayang, hingga melahirkan ketenangan lahir batin. Jadi, menurut mereka, tidak penting agamanya apa, mereka biasanya juga memberikan contoh pasangan-pasangan publik figur, yang rumah tangganya awet meski beda agama. Sebaliknya, mereka mencontohkan, betapa banyak rumah tangga yang satu agama, tapi tetap saja bisa bercerai, seolah-olah agama menjadi sumber prahara. Padahal, prahara rumah tangga itu terjadi, justru karena banyak pasangan yang tidak menerapkan aturan agama dalam membangun relasi suami istri. Misal, banyak istri yang tidak taat pada suami dan banyak suami yang tidak bertanggung jawab pada istri, banyak istri yang abai dalam menjalankan kewajibannya, demikian pula, banyak suami yang tidak berbuat makruf pada istrinya. Nah, pernikahan satu agama saja masih terjadi prahara, bagaimana pula dengan pernikahan beda agama? Tentu akan sangat panjang konsekuensinya, sedangkan pernikahannya sendiri diawali dengan prahara, yaitu melanggar larangan Allah Ta'ala. Kalau tidak ada restu Allah, mana bisa pernikahan itu berkah dunia dan akhirat? Pendukung nikah beda agama pasti ngeyel dan berdalih, banyak pasangan beda agama yang hidupnya baik-baik saja. Sekali lagi, hal itu tidak dapat dijadikan dalil akan kebolehan menikah beda agama. Percayalah, kalaupun mereka tampak bahagia, itu hanyalah kebahagiaan semu. Sebab, pernikahan bukan sekadar mencari bahagia di dunia, melainkan hingga akhirat. Pernikahan bukan hanya hubungan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan agar dapat berkasih sayang, tetapi sebagai jalan ikhtiar untuk meningkatkan ketakwaan pria dan wanita agar kelak sama-sama bisa masuk surga. Karena itu, apapun dalihnya, kita harus tetap kembali kepada aturan Allah. Jika Allah mengatakan haram, maka tak ada pilihan bagi kita untuk meninggalkannya.
Apa yang tampak di mata manusia baik, belum tentu baik. Sebaliknya, yang diharamkan oleh Allah sudah pasti buruk, maka itu tinggalkanlah tanpa nanti, tanpa tapi. 4. Keburukan nikah beda agama banyak mudarat ketika seorang muslimah memilih pemimpin rumah tangga seorang non-muslim. Pertama, pernikahannya sendiri dianggap tidak sah alias batil di hadapan syariat Islam. Dengan demikian, hubungannya dengan suami adalah hubungan seorang muslimah dengan orang asing, tidak boleh berkholwat, apalagi berhubungan intim. Jelas ini masuk kategori dosa besar, yaitu berzina. Apalagi jika dari hasil pernikahan batil itu lahir anak, maka anak itu tidak boleh dinasabkan pada ayah biologisnya, karena dianggap anak hasil zina. Padahal, jika anak yang lahir perempuan, lalu kelak menikah, dia tentu butuh wali dari ayah kandungnya. Namun, hal itu tidak akan bisa dilakukan. Kedua, muslimah begitu dinikahi laki-laki, maka ia ibarat tawanan, yaitu ditawan cintanya oleh suami, tidak lagi memiliki kebebasan, tetapi berada dalam kepemimpinan suaminya. Sementara dalam Islam istri wajib taat pada suami. Nah, apabila suami non-muslim, maka besar kemungkinan istri tidak menjalani pernikahan sesuai dengan syariat Islam, melainkan syariat agama suaminya. Tentu saja dia tidak punya kesempatan untuk meraih pahala dengan menjalankan syariat Islam. Alangkah sia-sianya, jika seluruh amalnya tidak diterima oleh Allah, dikarenakan caranya yang tidak benar, meski niatnya ingin meraih pahala. Ketiga, muslimah setelah berstatus ibu, dia wajib mendidik anak-anaknya dengan agama yang baik. Jika dia saja melanggar agama, yaitu menikahi non-muslim dan tidak memiliki keyakinan yang kokoh, bagaimana bisa membawa anak-anaknya menjadi anak yang solih? Kebanyakan, anak-anak akan ikut agama bapaknya. Tentu ini menjadi dosa bagi si ibu yang membiarkan anaknya menjadi non-muslim. Keempat, anak-anak hasil pernikahan beda agama akan tumbuh menjadi anak yang juga sekuler, cenderung tidak mau ambil pusing untuk mendalami agama, sehingga akan lahirlah generasi yang makin apatis dengan agama, karena tidak menganggap agama sebagai sesuatu yang penting. Bahkan mereka juga kerap pindah-pindah agama, karena menjadi orang yang labil kepribadiannya. Demikianlah, hanya mudarat yang akan dipanen jika berani melanggar syariat Allah. Karena itu, semoga tidak ada lagi muslimah yang tergiur menikahi pria beda agama.